Capek ah. Jujur, sebenarnya mancing itu aktivitas yang gak produktif. Orang kita cuma duduk santai, diam, dan gak ngapa-ngapain. Tapi siapa sangka coba, orang yang katanya hobi cuma buang-buang waktu, ternyata bisa jadi sumber penghasilan. Dan ngomongin soal mancing, sekarang aku lagi ada di tempat pemancingan. Namanya itu Tengkele. Tempat di mana hobi, kesabaran, dan cerita panjang jadi nyata. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng owner bisnisnya. Halo semuanya, aku Nugraha and welcome to Owner Talk, tempat kita ngobrol santai dan jujur bareng para owner bisnis. Jadi alhamdulillah kita kesempatan kali ini bisa duduk bareng dan akan ngobrol bareng dengan owner bisnis dari pemancingan Tengkele. Nah, kita akan dengerin nih cerita dari ownernya dari hobi sampai ke perjalanan bisnisnya seperti apa. Daripada kita penasaran, langsung aja kita dengerin ceritanya. Halo Bapak. Halo, Oke. Apa kabarnya Bapak? alhamdulillah ganteng walafiat. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya enaknya Bapak dipanggil apa? Oke, saya kebetulan ini bukan sekedar panggilan ya, tapi kita jadikan brand. Jadi keren. Kalau dipanggil Bapak, kayaknya banyak Ketuaan ya Pak. orang menolak tua. Bener setuju sih Walaupun Pak. saya Iya. bapak dari 4 anak, saya lebih suka dipanggil Om-Om Om. karena gemes ya kan. Jadi saya jadikan ini sebuah panggilan brand. Kita lebih nyaman dipanggil Om Al Om Tengkele. Al. Itu kenapa pengen dipanggil Om Al? Oke, nama asli saya Angga Ardiansa. Kebetulan saya punya 4 buah hati, 2 putra, 2 putri, yang semuanya namanya Al. Al. Alfa, Alia, Alba, Alfi. Al berarti ya? Al ya, tanpa L, tanpa Dul. Coba dulu. Karena kita biasa dipanggil Ayah Al dan Ayah. istri saya dipanggil Bunda Al, agar lebih nyaman buat kalian yang muda-muda, maka dipanggilnya Om Al. Oh, berarti semua sosial media juga ininya Om Al. Ya, kebetulan TikTok kita, Facebook, Instagram kita, media sosial kita pakai brand Om Al Tengkele. Oke, salam kenal ya Om Al Tengkele. Siap, Sebelumnya Nugraha. aku ucapin terima kasih karena Bapak udah bisa menyempatkan waktu untuk kita dan penonton Iya. untuk bisa sharing-sharing tentang Siap. perjalanan bisnis ini. Siap. Oke. Sebelum kita masuk ke hal yang lebih inti nih Pak, Iya. ke hal yang lebih basic, lebih dasar, boleh dong Pak ceritakan background pendidikan Bapak seperti apa? Oke, ini background pendidikan ya. Iya. Lulus SMA itu tahun 2004 bareng dengan dosen pembimbing kalian, Oh, Pak Fahrudin, Pak Fahrud. ya, di SMA yang sama. Kemudian alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita kuliah ke 3 negara. 3 negara. Alhamdulillah. Ya, 3M. Kita kuliah ke Mesir, Mesir, Malaysia, Malaysia, dan Medan. Medan. Ya. Setelah itu kita selesai pendidikan, ya tentunya kita mulai itu beberapa usaha. Kebanyakan usaha yang saya mulai itu sudah saya rintis saat kuliah. Kuliah. Karena saat kuliah alhamdulillahnya hampir tanpa biaya orang tua. Berarti full mandiri ya Pak? Full mandiri, dan itu justru yang saya yakin setiap hal-hal yang memanjakan justru mencetak generasi yang manja. Jadi ketika kita ditekan dan kita mampu, kita lebih kuat. Kita lebih inisiatif, kita lebih inovatif. Saya lanjut beberapa usaha, saya sempat jadi dosen juga. Saya sempat bikin CV, bikin PT, jadi kontraktor. Saya sempat jadi manajer di beberapa perusahaan keuangan dengan komisi bulanan saat itu sudah tembus ke 30 juta per bulan. Per bulan. Tapi juga ya, Pak? ada harga yang harus dibayar mahal. Iya, pasti. Anak saya pertama Al itu kita titipkan dengan baby sister. Kita kerjanya harus ke Jakarta, Iya. harus tua di jalan. Dan ternyata saya dengar kabar anak saya dicubit oleh baby sister. Oh. Saya sama istri putuskan saya berhenti. Kebetulan almarhum ayah saya punya sebuah hobi yang justru saya benci. Hobinya apa? Mancing. Karena saya untuk ketemu orang tua sulit. Orang tua hobinya mancing terus. Padahal kalau saya sedikit kreatif, saya justru punya waktu lebih banyak jika saya menemani ayah saya mancing. Oh. Seharusnya, gitu kan. Orang tua saya bikin usaha pemancingan. Nggak semua usaha itu mudah ya. Pasti sih Pak. Kayak namanya usaha itu ada fase di mana kita down, ada Iya. fase kita bertumbuh gitu. Jadi gak semuanya mulus aja. Dan uniknya nggak semua usaha itu kita bisa dapetin ilmunya di bangku kuliah. Iya.
Tapi kalau boleh tahu tadi Bapak untuk jurusannya jurusan apa Pak? Perbandingan hukum. Perbandingan hukum. Jadi jauh kontra dengan Iya. perbandingan mancing ya. Nggak ada di kuliahan itu Pak. Nah, orang tua saya bikin usaha pemancingan, dipercayakan dengan pengelola. Alhamdulillah setelah berapa bulan modal habis, untung minus, malah meninggalkan hutang puluhan juta. Di situ saya sebagai seorang anak tidak terima. Karena bagi saya rumus bisnis itu harus untung. Tidak ada rumus balik modal. Kalau semua sudah dilakukan sesuai perencanaan, seharusnya untung. Jika minus berarti ada masalah. Maka saya sebagai anak kemudian turun untuk menyelesaikan masalah itu, dan kemudian di situ ternyata saya justru jatuh cinta dengan dunia mancing. Jadi mungkin dari backgroundnya itu, ya Om itu benci dengan Bapak yang punya hobi mancing gitu, Awalnya. Tapi seiringnya waktu Om jatuh cinta gitu sama Iya. hobi ini. Omnya kan dulunya benci nih, tapi sekarang malah jadi hobi nih. Iya. Berarti menurut Om nih, dari yang awalnya benci sekarang menjadi hobi, tapi malah keterusan, kira-kira itu gimana Om? Apakah menjadi nyaman banget atau gimana Om? Kan soalnya dari awalnya kontradiksi nih Om. Nah ya, ternyata dalam hidup kita nggak bisa menjudge rasa suka dan rasa hobi orang lain ya. Iya. Apa ya menurut kita, di mata kita itu hobi yang membosankan, menghabiskan waktu, mungkin bagi orang lain, bahkan pasangan lain, itu adalah hobi yang menyelamatkan. Contohnya, saya beberapa kali ketemu komentar positif. Hidup kita nggak lepas dari pro dan kontra ya. Setuju. Nah, ada istri-istri yang berterima kasih suaminya hobi mancing. Kok terima kasih? Di saat istri-istri lain justru marah. Marah. Karena hobi sebelumnya, hobi mancing keributan dengan istri. Hobi Beda hiburan ya, Pak? malam dan hobi mabok-mabokan. Beda konteksnya berarti ya. Betul. Ternyata hampir setiap laki-laki itu baiknya punya hobi. Dan diusahakan hobi itu yang positif. Positif. Dan perlu komunikasi yang baik dengan keluarga. Ketika kita lomba mancing itu harus kita terapkan. Mungkin fokusnya kayak milih jor-joran kah, Iya. atau ngelihat kayak umpannya tuh cacing atau gimana gitu Pak. Betul. Kalau menurut Bapak itu gimana Pak? Nah, ini ada stigma negatif juga. Sekali lagi, stigma negatif ini untuk orang-orang yang tidak mengenal. Nah, biasa kan kalau kita nggak paham, kita menilainya salah. Mancing ini justru bagi sebagian orang disebut dengan perjudian. Perjudian. Nah, ini perlu Kenapa kita itu? jelaskan. Karena ada unsur hadiah yang didapatkan di situ. Nah, tapi saya pribadi membela diri, mancing ini ketangkasan. Baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, perbedaan perjudian dengan ketangkasan. Karena apa? Seperti pertanyaan Nugraha tadi, mancing ini tidak sama dengan judi yang hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Iya. Perlu piranti yang mumpuni. Perlu cara gitu. Ya, sedikit gambaran, saya salah satu pemancing yang sering mengikuti event, bahkan pernah satu kali event, satu-satunya pemancing Kota Serang yang ikut event, satu hari, satu orang, tiket mancingnya 100 juta. Keren Pak. Ya. Keren. Ini nggak bisa berdasarkan hoki keberuntungan. Pasti ada Piranti cara yang kita gunakan itu menentukan kecepatan, kekuatan, bagaimana ikan yang didapatkan lebih cepat terangkat, tidak mudah lepas, tidak mudah putus. Bahkan bagi sebagian besar pemancing yang profesional, itu piranti mancingnya hampir sama dengan stick golfnya. Satu joran itu, kayak joran dan reel itu bisa senilai harga motor. Harga motor pasti. Di atas 20-50 juta bahkan lebih. Yang kedua, dari jenis umpan yang digunakan. Biasanya kan cacing atau lukut gitu Pak. Ya, mancing ini kegiatan unik. Bagaimana kita merangsang ikan di kolam untuk mau Iya, makan, untuk mau makan. kreasi umpan kita. Nugraha tahu nggak? Awal-awal mancing, saya itu bilang orang mancing kurang kerjaan. Kenapa? Karena biaya membuat umpan mancing khusus ikan mas itu ngalahin makan bayi sendiri. Karena menggunakan keju terbaik. Pakai telur juga pernah lihat ya Pak? Pakai telurnya harus omega, Omega. telur bebek, kalah martabak plus. Ya. Pasti sih. Terus harus pakai susu anak yang bagus juga. Itu pakai telur semut Telur semut. yang disebut dengan kroto. Yang harganya bisa sekilonya ngalahin satu karung beras. Nggak cukup telur semut, ada telur jangkrik. Ada telur poa, Poa. Apa itu poa Pak? semut tanah. Oh. Jadi kalau mancing hanya keberuntungan, tentunya tidak membutuhkan persiapan serumit itu. Setelah umpannya bagus, pirantinya bagus, baru
kemampuan dipertaruhkan di situ. Kalau menurut Bapak nih Pak, kan tadi yang Bapak sampaikan apa untuk makanan mancingnya itu kan bisa terbilang lumayan nih Pak. Eksklusif ya. Tapi itu kenapa tuh Pak bisa ikan tuh harus dengan makanannya VIP gitu Pak? Kenapa itu kira-kira? Di situ yang kita bilang kompetisi, Kompetisi. ketangkasan. Jadi nggak Karena sembarang makanan berarti ya, Pak? ikan itu akan mencium aroma. Aroma. Kita mancing di air yang tidak kelihatan ikannya, kedalamannya sama, lebar lapaknya sama. Bagaimana bisa mengumpulkan ikan dan mendapatkan ikan? Kebetulan saya mancing dari Jawa sampai Sumatera, saya ikutin untuk mancing ikan mas. Ini di luar cerita mancing alam liar ya. Gini Om, pasti setiap aktivitas itu ada yang namanya wadahnya atau komunitasnya nih. Betul. Nah, kira-kira setelah Om join di mancing ini tuh, Om pernah join komunitas pemancingan gak sih? Oke, tentunya setiap kegiatan itu kalau kita mau upgrade, Iya. ya kan, kita mau makin jago, baiknya gabung komunitas. Ya, karena di situ kita bisa saling mewarnai, saling belajar. Om sendiri adalah salah satu pionir di Kota Serang khususnya, itu mengadakan event-event mancing yang spektakuler. Kita sempat mengadakan event mancing yang dihadiri dua wagub, wakil gubernur Provinsi Banten. Bapak Andika Hazrumi pernah ngadain event mancing di pemancingan Tengkele Kota Serang dengan hadiah pertama kalinya di Kota Banten itu hadiahnya 1 unit mobil baru dengan 9 unit motor baru. Terus ada event juga dari salah satu badan usaha milik Provinsi Banten itu dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Dimyati baru berapa bulan terakhir. Dua contoh event besar ini tidak mungkin bisa Om lakukan sendiri tanpa komunitas. Pasti, ya. Harus ada komunitasnya. Ya, yang cukup mewarnai Om di event-event mancing yang cukup spektakuler itu kita tidak terlepas dari support komunitas MMFC. Jangan lupa follow Instagramnya. Follow guys Instagramnya. Ya. Kalau mau mancing makin jago, gabung komunitas-komunitas mancing yang jago-jago. Jadi MMFC ini MMFC Mancing Mantap Fishing Community kalau nggak salah. Mancing mantap. Jadi gabungan beberapa pengusaha atau apapun latar belakangnya yang hobi mancing. Jadi emang poinnya adalah bagaimana kita fun mancing dan meningkatkan skill kita mancing. Karena dunia mancing ini tidak selalu sama. Inovasinya semakin hari semakin berkembang. Pirantinya, kompetisinya, ada banyak puluhan jenis pemancingan. Maka bisa kita temukan di komunitas-komunitas mancing. Om nggak hanya ikut MMFC, ada banyak komunitas mancing, baik air tawar ataupun air laut. Intinya komunitas itu sangat mempengaruhi. Oke, selain untuk skill nih, kan Om bilang kalau dengan kita gabung ke komunitas pasti skill kita akan bertambah gitu. Ya, nah seharusnya. Kalau dari sisi bisnisnya nih Om, seberapa berpengaruhnya komunitas yang Om ikuti dengan bisnis yang Om jalani? Oke, jawabannya sama, sangat berpengaruh. Ya, artinya ada cerita lucu. Om ada salah satu pemancingan yang pernah ngadain event tiket puluhan juta. Ya, di awal Om merintis usaha ini, Om mengadakan event di tiket 4 dan 5 juta. Itu 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Di Kota Serang, di saat UMR sendiri belum ada di tiket segitu. Masih kecil ya. Ya. Apa jawaban pemancing-pemancing senior di sekitar Kota Serang? Dengan candaan mereka, ye, keret celi aing, mun aya nu ngusep. Gaji sabulan, beak sapoe. Nah, tapi sekali lagi, kalau ini terlalu mahal, berarti segmen marketnya bukan dia. Iya. Siapa segmen market kita? Rekan-rekan komunitas. Om ada yang tiket 20.000. Om ada mancing gratis, dihadiri ribuan peserta. Jadi tergantung segmen market kita apa, maka kita terjun ke komunitas sesuai market yang kita pilih. Om sampaikan mulai dari yang awalnya benci pemancingan hingga hobi, bahkan ikut komunitas komunitas itu yang isinya orang-orang yang udah punya skillnya, pengusahanya gitu. Berarti itu tuh emang udah
Om tuh persiapkan gitu untuk meningkatkan skill dan bisnis Om gitu Om? Ya, terus kita pelajari. Oke. Kita belajar dari mereka dan kita saling mewarnai, itu pasti. Oke, sekarang kita kayaknya lebih serius nih Om ke Nah. sesi yang lebih mantap, yaitu sesi mengulik bisnis dari Omnya. Sebelum itu aku mau tarik dulu Om ke belakang. Nah, waktu pertama kali Om membangun bisnis ini dengan membangun kolam ikannya, yang paling penting waktu dulu itu kira-kira apa Om yang harus di-planning atau dipikirkan untuk membangun bisnis ini? Oke. Ya menarik, Tengkele ini bukan kolam pertama Nugraha. Jadi Om sempat gagal di beberapa kolam sebelumnya justru. Kita kuliah di jurusan apa, kita usaha di bidang apa. Apa ya? Ya. Cuman mungkin bagi Om pribadi, ajaran-ajaran atau nasihat-nasihat agama itu kepake. Jadi 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di niaga, kata Iya. Nabi. Ya, pesan Nabi kita ya. Yang kita lupakan adalah bahwa bukan hanya 9 kali. Kalau misalnya om kerja, gaji Om sebutkan di angka 5. 5. Kalau benar hadis Nabi ini, ya, kalau Om usaha berarti gaji Om seharusnya 9 kali lipat dari Iya. 5 juta. Berapa 9 kali 5? 45 juta ya. Yang kita tuntut kadang hanya 9 kali lipatnya. Yang kita lupa bahwa kita harus siap gagal 9 kali. Ya, bahwa mental kita harus lebih kuat 9 kali. Kita jatuh 8 kali, kita bangkit 9 9 kali. Iya. Jadi usaha Om di pemancingan Tengkele ini bukan usaha yang pertama, Usaha tapi pertama. Om sempat gagal. Never stop learning, never stop fighting ya. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berjuang. Berjuang. Kira-kira kalau Om itu pas awal ngerintis bisnis ini tuh Om, ada gak sih Om yang tantangan menurut Om berat itu? Banyak. Dan nggak sedikit berapa kali Om berusaha menyerah. Hampir menyerah. Alhamdulillahnya ada yang Om suka dari ayat Al-Quran. Antum libasul lahun wa hunna libasul lakum. Ada ayat yang bilang istri itu pakaian suami dan suami pakaian istri. Setuju. Di saat Om lemah, pasangan Om yang Iya. menguatkan. Fun fact-nya, yang hobi mancing itu pertama kali bukan Om, justru pasangan Om. Istri Om berarti? Iya. Jadi berapa kali Om gagal, Om merasa menyerah, justru pasangan Iya, yang yang mensupport, menguatkan. ya. Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Masalah. Sampai nanti kita dipanggil Tuhan untuk stop di dunia ini. Benar. Tapi yang paling penting adalah fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Hanya saja kita butuh keyakinan, dan kalau bagi Om butuh pasangan yang tepat untuk melalui itu semua. Oke. Jadi jangan salah pilih pasangan. Pas Om waktu merintis bisnis ini, Om, ada gak sih Om dari pasangan Om atau dari keluarga Om yang dia itu kaget gitu Om mau bangun usaha bisnis? Nggak setuju bahkan. Gak setuju bahkan? Iya. Kenapa itu bisa gak setuju? Orang tua bahkan nggak setuju. Anak saya kuliah 3 negara, udah gagah pakai jas, pakai dasi, udah keren dipanggil dosen, manajer, direktur, malah ngurusin lumpur. Kita memilih melawan arus justru. Bahkan di satu momen ketika Om gagal, Om bakar 3 ijazah dari 3 negara. Bakar? Bakar. Agar Om nggak tergoda lagi jadi dosen, agar Om nggak tergoda lagi untuk mundur. Om bakar depan istri, kata istri biar kita fokus pada satu tujuan. Lautan di belakangmu, musuh di hadapanmu, maka jangan mundur. Iya. Tapi konyol, jangan ditiru ya. Ini konyol. Akhirnya Om mau lanjut kuliah lagi, bingung. Bingung ya kan udah dibakar ya. Harus ke kampus lagi ke kampus-kampus Ke sebelumnya Malaysia berarti. untuk legalisirnya Iya. kan. Ya tapi itu satu momen. Orang tua saja tidak setuju. Tapi pasangan setuju? Pasangan mendukung. Karena dalam Islam laki-laki ada pemimpin, Iya. istri adalah pengikut yang paling berperan gitu kan untuk mendukung. Alhamdulillahnya sebelum orang tua ayah Om meninggal, ini ada sedikit fun fact yang agak bikin bulu kuduk merinding. Ayah Om tuh meninggal pas di posisi kita lagi podcast sekarang. Jam 1:30. Ya pagi itu udah ketawa-tawa, udah ngobrol di sini. CCTV lagi nge-shoot ke sini. Ayah Om lagi senyum. Di titik itu orang tua udah seneng karena perputaran uang kasnya ada. Dan Allah cabut setelah orang tua Om gunting kuku,
ngurusin cucu-cucunya, nyandain ibu Om. Ya semoga beliau husnul khotimah. Amin. Ya, lagi ketawa Om baru belanja ikan puluhan juta. Ikan-ikan ukuran 3 kilo, 8 kilo waktu itu. Kalau sekarang masih kecil-kecil. Orang tua senyum, balik arah, tiba-tiba megang dada, ruku, sujud, Allah panggil nyawanya. Ya menurut Om itu husnul khotimah lah. Amin. Al-Fatihah untuk almarhum. Boleh orang tua tidak setuju, orang sekitar kita tidak setuju, tapi kalau kita yakin Bisa, yang harus kita pikirkan adalah bukan ketidaksetujuan mereka. Karena mereka juga tidak setuju ingin yang terbaik Iya. menurut mereka. Untuk kita. Hanya saja yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah kan? Iya. Nah tugas kita mencari jawabannya dan membuktikan bahwa pilihan kita adalah pilihan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kira-kira menurut Om enak jadi dosen atau sebagainya? Jujur Jujur aja dong, Go. Om punya cita-cita. Sekarang usia Om ini April kemarin tepat 41 tahun. 40. Om punya cita-cita sebelum usia 46 atau 5 tahun dari sekarang punya 20 cabang usaha. Semoga ya kan? terwujud, Om. Dan kalau ditanya lebih nyaman apa? Om lebih nyaman ngajar. Om pengen kembali ngajar. Tapi perbedaannya Om ngajar bukan digaji. Iya. Justru gaji Om untuk mahasiswa paling berprestasi. Kalau ngajar karena Om pengusaha, Iya. mahasiswa berprestasi Om kasih saweran. Ya, jadi tetap Om pengennya ngajar. Om yakin dengan sebuah kalimat, Muslim yang kaya Allah lebih cintai. Kenapa begitu? Ya kan? Kenapa itu, Om? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi orang lain. Setidaknya kalau muslimnya kaya dan dia benar-benar muslim, dia bisa memberikan manfaat untuk orang-orang sekitarnya. Dan mengajar itu bagi Om bekal akhirat. Kalau bisnis bagi Om sekedar rutinitas. Dari yang udah Om sampaikan, Om ceritakan, jadi tahu gitu. Kalau untuk membangun bisnis itu, ya itu gampang. Pasti ada aja tantangan yang harus kita hadapi. Agar obrolan kita makin enak ke depannya, makin lancar. Karena apa? Dengan cara kita masuk ke games. Akan di timer 60 detik. Jadi aku tanya dan Om jawab sependek mungkin, mau satu kata atau mau beberapa kalimat. Tapi yang nggak boleh itu Om jangan mikir lama, sama jangan bilang tergantung. Siap, Om? Oke. Bangun jam berapa tiap hari? Sepagi mungkin. Ikan paling susah dipancing ikan apa? Cepat Semua aja. gampang. Semua gampang. Oke. Istri atau keluarga pernah protes soal bisnis ini? Pernah? Pernah mau nyerah nggak? Pernah. Kapan? Sering berulang kali. Sering. Pelanggan paling setia itu tipe orang kayak gimana? Yang mencintai apa yang dia kerjakan atau yang dia hobikan. Oke, kalau bukan pemancing, mau bisnis apa? Peternakan. Satu kata buat bisnis ini. Akan terus berkembang. Mantap. Oke, Om, satu pertanyaan lagi. Jenis pemancingan apa yang ada di Tengkele? Oke, di pemancingan Tengkele ini kita punya 8 kolam. Om punya beberapa cabang di berbagai kota, ya kan? Di kota Serang ini kita bikin konsep one stop place fun, di mana pemancing bisa mancing sesuai hobi dan targetnya. Sebagai catatan, ada puluhan jenis pemancingan, tergantung jenis ikan dan jenis pemancingannya, yaitu kolam harian, di mana pemancing di hari biasa bisa turun ikan emas 1 kilo di harga 45.000, atau hari libur satu orang turun 2 kilo di harga 90.000. Ikan diturunkan, dipancingin seharian. Jadi tiket mancingnya hanya 45.000 per kilo. Jadi di sini di pemancingan Tengkele Serang ini ada angkat kilo gurame, angkat kilo ikan bawal, angkat kilo ikan patin, angkat kilo ikan nila, dan angkat kilo ikan mas. Di mana pemancing bayar sesuai ikan yang didapat. Tidak ada tiket mancing ya. Kita siapkan ikan-ikan lele dengan bobot ukuran 1 kilo hingga 10 kilo lebih per ekornya, ya, dengan tiket mancing 50.000. Dibuka sore jam 3, malam jam 8, babak terakhir jam 10, durasi 2 jam. Itu ikan dapat Nugraha, dilepas lagi. Catch and release. Jadi keseruannya di sensasi olahraga narik ikan-ikan besar. Dengan nominasi juaranya ada ikan terberat
atau ikan terbanyak. Di sini ngadu umpan, ngadu skill. Ngadu strategi juga. Ya, berulang kali pemancingan Tengkelek mengadakan event dengan hadiah sampai 4 unit mobil. Oke Om, dari yang tadi Om sampaikan, aku tahu berarti pemancingan Tengkelek itu berbeda dengan pemancingan yang lainnya. Kira-kira fasilitasnya selain 8 kolam itu ada apa lagi Om? Selain 8 jenis kolam, ya bisa nikmat atau penghobi mancing Kota Serang khususnya Banten pada umumnya ya. Kita juga punya fasilitas yang cukup di tanah kurang lebih 5.000 meter ini. Kita bisa menampung puluhan mobil. Kita punya fasilitas parkir yang mumpuni. Kita punya 2 musola dan beberapa kamar mandi yang kita pastikan kebersihannya. Dan kita juga di sini ada rumah makan Saung Ateko. Kita akan launching Ateko Kopi. Untuk pertama kalinya kedai kopi yang menyajikan bukan hanya kopi, tapi herbal. Maka Ateko Coffee di pemancingan Tengkelek hadir sebagai solusi. Kita akan siapkan herbal. Jadi ada minuman-minuman yang justru menyehatkan. Ateko itu punya singkatan Nugraha. Apa itu singkatannya Om? Asik tepi kolam. Jadi Tengkelek ingin memastikan bahwa yang bisa asik di tepi pemancingan kita bukan hanya pemancing, tapi ngobrol seperti ini asik, acara keluarga asik, diskusi para mahasiswa asik, diskusi para lawyer asik. Jadi kami pengen pemancingan Tengkelek bukan jadi hanya tempat mancing, ada tempat diskusi, tempat ngopi, tempat nongkrong. Kita salah satu pemancingan yang di depan gerbangnya punya toko pancing. Pemancingan Tengkelek akan menambah 2 unit usaha baru Nugraha, yaitu Kita Project dan Expediko. Jadi pemancingan Tengkelek bukan hanya melayani pemancingan, tapi melayani ekspedisi dan arsitektur pembangunan rumah. Belum kita akhiri nih Om, kira-kira untuk orang yang mau datang ke sini tuh harus menghubungi ke siapa atau lewat mana gitu? Oke, untuk langsung interaksi, Om Al sendiri selalu memasangkan nomor Om Al pribadi agar memudahkan kritik dan saran. Di luar nomor-nomor admin Om Al, di 0811 900 3264 dan juga bisa follow akun media sosial Om Al Tengkelek, TikTok, Facebook ataupun YouTube-nya. Untuk follow akun Saung Ateko, Saung Asik Tepi Kolam. Seperti tagline Om Al, from a hobby to be a family. Dari sebuah hobi dan kegiatan ini kita makin banyak keluarga. Oke Om, sebagai closing penutup ada gak sih Om kata-kata untuk orang di luar sana, buat penonton juga? Buat teman-teman yang ngerintis usaha yang sama di dunia pemancingan, saya terbuka untuk berdiskusi. Karena saya bisa pun, saya belajar dari para senior kami. Jadi nggak perlu ada perencanaan bisnis. Jalan dulu, nanti begitu ada masalah, maka kita akan fokusnya ke solusi. Jika kita bisa melewati masalah itu, sama saat kita masih sekolah, kita lewati ujian dulu, maka kita naik kelas. Yang penting mulai dulu, ada masalah jangan berhenti. Jika usaha kamu sudah pro, baru kita bikin bisnis plan untuk cabang-cabang berikutnya. Jadi jangan kebanyakan teori, banyakin aksi. Oke, itu dia pesan untuk kalian para calon yang ingin memulai bisnis. Jadi intinya jangan berani memulai dulu, berani melangkah dulu. Oke Om, ini udah di sesi akhir, jadi aku mau ucapin terima kasih kepada Om yang udah mau berbuka dan jujur sharing bareng aku gitu Om. Dan buat kalian yang mau datang, kalian bisa langsung datang ke pemancingan Tengkelek. Lokasinya itu ada di Karundang, Cipocok Jaya, Kota Serang, di Jalan Provinsi Serang Pandeglang. Jadi aksesnya strategis banget. Buat kalian yang galau, mahasiswa-mahasiswi Untirta yang galau, sudahi galaunya. Yuk mancing dan healing di pemancingan Tengkelek. Itu dia cerita dari perjalanan kolam ikan Tengkelek, dan yang bikin aku salut dari bisnis ini tuh, ini bukan bisnis yang tiba-tiba jadi. Ini ada soal hobi yang ditekuni dengan serius dan ada keberanian yang diambil. Diri yang tadinya di pinggiran kolam sekarang punya kolam sendiri. Itu buktinya apa? Bukti bahwa hobi yang ditekuni dengan serius bisa jadi peluang bisnis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan see you di Owner Talk selanjutnya.